kita mendekati Allah segini, Allah akan mendekati kita. Makanya sempatkan mendekat pada Allah. Pernah dengar istilah dekengane wong pusat? Pernah dengar? Artinya apa? Dekengane pusat tuh? Wow, lah itu yang mau saya terangkan itu. Kita itu harus lobby, tapi lobby dengan Allah. Karena yang ngasih rezeki kita siapa? Oh, yang ngasih rezeki kita Allah, kok kita mendekati yang lain? Ada seorang ulama dari Jamaika. Nama aslinya itu Philip. Setelah beliau mu'alaf, yaitu tahun 1972, namanya Abu Aminah Bilal Philip. Dia mengatakan sukses itu dari Allah. Berjalanlah, mendekatlah menuju Allah, maka Allah akan membawamu lebih dekat dengan kesuksesan. Itu yang pertama, Bu, kebaikan itu dari Allah. Semua kebaikan, kesuksesan itu milik Allah. Beliau mengatakan seperti itu pada dasarnya. Yang setiap hari jenengan baca saat sholat, dikala menjelang salam membaca apa, Bu? At-tahiyatu lillah wassolawatu wat-thayyibat. At-tahiyat, semua kehormatan, kemuliaan. Jadi kan salah satu indikator orang sukses itu kan mulia. Orang sukses kok nggak dimuliakan, ini percuma. Wassolawat, kesejahteraan. Wat-thayyibat, kebaikan, itu lillah. Semuanya adalah milik Allah. Jadi kalau kita pengen terhormat, dekatlah pada Allah. Kita pengen sejahtera, dekatlah pada Allah. Kita pengen diberi banyak kebaikan, dekatlah pada Allah. Jangan terbiasa kita lobby-lobby atau mendekati teman karena ada maunya. Kalau kita itu mendekati orang, niatnya bukan ada maunya, Bu, tapi kita pengen memberi manfaat. Seperti juga kalau dengan habis sholat membaca apa, Bu? Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, Engkaulah yang maha memberi kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, dan darimu juga Engkau memberi manusia kebahagiaan, keselamatan. Lu menurut orang percaya. Wa in taqarraba ilayya bisibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an wa in taqarraba dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in ataniya yamshi ataituhu harwalatan. Kalau hambaku itu mendekati aku dengan sejengkal, maka aku mendekati kepadanya sedepa. Jika dia mendekatiku sedepa, maka aku mendekati dia sehasta. Kalau dia mendekatiku dengan berjalan, maka aku mendekatinya dengan berlari atau berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa Allah tidak menggunakan mendekati sekilo, 2 kilo, 3 kilo? Enggak. Allah menggunakan itu sejengkal, berarti semaksimal kemampuan kita. Jadi menggunakan ukuran subjektif masing-masing orang. Kalau kita mendekati segini, okay, jadi yang lain apa nih? Allah mendekati segini. Kalau kita mendekati segini, Allah mendekati segini. Oh, ya. Dalam hadis itu intinya adalah ketika kita mendekati Allah dengan maksimal kemampuan kita, Allah akan mendekati lebih. Ketika kita mendekati Allah dengan sedekah, dengan memberikan harta, Allah akan memberikan harta kepada kita yang lebih. Ketika kita mendekati kepada Allah dengan ketaatan sholat, misalnya, Allah akan berikan lebih dari sholat kita. Ketika kita mendekati kepada Allah dengan haji, Allah akan mendekati kepada kita lebih dari usaha kita untuk mendapatkan haji. Itu intinya, Bu. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan lupa setiap hari kita semakin dekat pada Allah. Minimal kita harus banyak berzikir.
menyebut nama Allah. Itu minimal. Dan hindarkan kata-kata yang kotor. Ada seorang imam yang bernama Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan, kalau kamu sehari-hari disibukkan dengan menyebut nama Allah, berarti Allah juga akan selalu mengingat kamu. Kalau kamu sehari-hari disibukkan dengan ketaatan pada Allah, berarti Allah ingin dekat kepadamu. Kalau sehari-hari kamu disibukkan dengan membaca Al-Quran, maka Allah juga akan sedang berkomunikasi dengan kamu. Kalau kamu disibukkan dengan berdoa, maka Allah juga sedang sibuk akan memberi sesuatu kepadamu. Jadi maka ibu-ibu sekalian, sibukkanlah kita pada Allah. Allah juga akan sibuk pada kita. Ucapan. Yang kedua, perbuatan, Bu. Mana-mana perbuatan yang diridhoi Allah, yang dicintai Allah, yang sudah kita lakukan. Misalnya, Allah itu suka pada orang yang sedekah. Allah suka pada orang yang berkata yang baik. Allah suka kepada orang yang lemah lembut kepada orang lain. Allah suka pada orang yang memaafkan. Itu yang kedua, berbuat sesuatu yang dicintai Allah. Dan yang ketiga, kita itu apa? Menebarkan kebaikan pada orang lain. Kesimpulannya apa, Bu? Satu, kalau kita pengen bahagia, sukses dunia akhirat, kita dekat pada siapa? Allah. Kalau dekat dengan manusia, tujuannya apa, Bu? Ingin memberikan manfaat dari rezeki yang diberikan. Mendekati kepada manusia itu jangan pilih-pilih. Kalau orang Jawa mengatakan kadang kunang, itu artinya apa? Yang dianggap sedulur, yang didekati hanya orang-orang top. Orang yang, moncer. Aku ki koncone ebit GAD loh. Ketika kita ngefans sama orang itu, betul-betul dia kenal kita loh, Bu. Ada orang itu ngefans sampai ngoyak-ngoyak, dia nggak tahu. Tapi kalau kita ngefans pada Allah, Allah pasti membalas dan Allah membalasnya lebih baik. Makanya dari sekarang agar hidup kita terjamin termasuk anak cucu, Bu. Jangan dekat pada Allah juga nabung untuk anak cucu. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan mendekati kita, akan memberikan kebahagiaan pada kita. Siapa mendekati Allah segini, Allah akan mendekati segini. Kalau kita mendekati Allah segini, Allah akan mendekati kita segini. Kita mendekati Allah segini, Allah akan mendekati kita. Makanya sempatkan mendekat pada Allah. Dekat dengan manusia untuk apa, Bu? Memberi manfaat. Jangan milih. Kadang konang itu sing dianggap konco, sing dicerai meng sing wah.